Bayu Raditya Maheswara, itu nama gue. Mahasiswa ekonomi bisnis yang kebetulan seorang pecinta alam juga. Ada banyak hal yang gak gue percayai di dunia ini. Salah satunya hal mistis. Gue cuma percaya sama apa yang gue lihat secara langsung, bukan cerita rumor yang cuman katanya. Jadi, pastiin kalau mau nyebar cerita itu harus sama buktinya ya. Namaku Sela Naranggita Widiasari. Aku mahasiswa biasa dari Fakultas Keguruan. Jadi salah satu pengurus di perpustakaan buat aku tahu banyak hal tentang kampus. Karena bisa dibilang, semua arsip dan hal yang menyangkut kampus terpusat di perpustakaan. Makanya gak heran, banyak yang bilang aku tuh ensiklopedianya kampus. Gue Nadia, orang biasa yang gak punya ketertarikan sama apapun. Gak ada yang menarik di hidup gue, semuanya biasa aja. Tapi, kalau harus gue nyeritain sesuatu, gue punya 3 teman dan mereka semua baik. Itu doang yang gue perlu, karena susah nyari orang baik di zaman sekarang. Gue Raka. Gue punya banyak ketertarikan sama sesuatu. Salah satunya ruang 404 ini. Cuman rumor kampus doang sih. Katanya bekas eksperimen psikologis gitu. Tapi kan justru itu yang bikin menarik. Ya gak sih? Lagian kalau bukan gue yang nyari tahu, siapa lagi? Tapi biar asik, gue juga butuh teman. Hah? Ruang 404? Iya, ayolah, seru-seruan doang. Worst case kita cuma dapat ruangan kosong. Best case kita bisa dapat konten viral. Gak jelas lu, kalau cuma bercanda doang mending gue cabut. Serius, Bay? Lu gak lihat muka gue udah serius ini? Gue tuh punya insting. Kali ini kita pasti bakal nemu sesuatu. Emang, lu selalu punya insting. Masalahnya, instingnya yang sering salah. Ya makanya kita buktiin. Kali ini insting gue bener atau enggak. Kalaupun mau, kita kan nggak tahu lokasinya di mana. Iya. Sel, lu kan pintar. Tahu nggak lokasinya di mana? Aku tahu, kalau kalian mau, aku bisa tunjukin. Dewan Investigasi Ruang 404. Kalau kalian ingin anomali, infokan di komentar ya. Komentar ruangannya masih sama. Lah, lu pernah kesini, Sel? Guys, jangan lama-lama ya. Takut kita ketahuan. Aku gak izin soalnya. Cuy. Lampunya kedap-kedip, jir. Ini real, fake. Raka udah kali rekamnya, ini udah gak kondusif. Iya apaan sih lu, Rap? Gak bisa baca situasi banget. Ada kertas. Kertas apaan tuh? Faktanya, salah satu dari kalian tidak nyata. Oke, ini udah mulai gak lucu. Rap, lu kan yang ngajak kita kesini, gak usah nambah ribet dong. Apa sih? Gue kan cuma baca. Udahlah guys, gak usah dipikirin. Mungkin ada yang iseng aja kali. Tapi feeling gue gak enak. Mending kita keluar aja sekarang. Oke. Lu kenapa, Rak? Bye. Kayaknya catatan itu benar. Benar gimana? Jadi lu ngira salah satu dari kita nih nggak nyata gitu? Kocak lu. Coba lu pikir, Sela kok dari kemarin kayak tenang banget.
Dia juga kayak udah kenal banget sama tuh ruangan. Di rekaman yang gue ambil juga suara dia doang yang gak kerekam. Aneh kan? Jadi lu ngira si Sela ini setan? Kok lu bisa mikir kayak gitu sih? Lu lihat sendiri deh. Mana? Kalau kalian nemu anomali, infokan di komentar ya. Lah, lu pernah kesini, Sel? Lah iya Jir, gak ada suaranya. Cuma suara lu doang. Tapi ini gak bisa dijadiin bukti nyata, Rak. Nah, kejadian kemarin udahlah sih, nggak usah dibahas. Kita anggap aja itu nggak pernah terjadi. Tapi Nat, ya halo, kenapa? Oke, kita ke sana sekarang. Kemana? Bayu, katanya ada yang mau dia omongin. Ngaco lu berdua, masa percaya sama hal kayak gitu? Mending lu lihat sendiri aja deh, Nak. Mana? Kalau kalian nemu anomali, infokan di komentar ya. Lah, lu pernah kesini, Sel? Tapi lo berdua bisa lihat Sela kan? Bisa. Nggak mungkin dia nggak nyata. Gue aja bisa pegang Sela. Kita bisa lihat CCTV, Mbak, pastiin. Bro, gimana? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Bagus. Gila pesanan gua. Nih, original, sesuai pesanan. Oke, ini dia loh. Terus gimana CCTV-nya? Aman gitu, masih baru. By the way, lo kemarin habis ngapain? Masuk ruangan bertiga sama cewek? Apaan sih lu nggak jelas banget udah, gua balik dulu. Parah tuh orang. Gila. Coba langsung putar balik. Sabar. Tuh kan, Sela tuh ada loh, dia normal. Rak, kok lu nggak ada sih? Rak? Nggak mungkin. Rekamannya pasti ada yang lewat. Mungkin sebagian rekamannya hilang kali. Atau enggak CCTV-nya yang rusak. CCTV-nya masih baru, Nat. Rekamannya juga asli. Pengawasnya sendiri loh yang bilang. Tapi di rekaman yang gue rekam suara gue ada. Kalian kan juga tahu. Kalau kalian nemu anomali, infokan di komentar ya. Coba gue denger. Lu pernah kesini, Sel? Suara gua sama suara Nadia tuh nggak ada di sini, Rak. Itu pasti cuma error, udah nggak usah dipikirin. Baik, Nat. Sebenarnya dari awal kita mencari bertiga. Jangan ngaco, Sel. Sel itu nggak lucu. Tapi aku nggak pernah tahu siapa satu orang lagi yang kalian maksud. Maksud lo apa sih, Sel? Raka, itu namanya kan dia nggak pernah ada. Gak masuk akal, sumpah. Aku udah pernah tahu tentang orang ini sebelumnya. Waktu gue sampai sini aja kayaknya. Bye. Nad. Gue emang gak nyata. Tapi kenangan kita bakal tetap ada. Gue pamit ya. Maaf gak bisa bareng sampai akhir. Makasih. Karena lewat kalian, gue pernah ngerasa hidup. Semoga di kesempatan lain kita bisa ketemu lagi. Selamat tinggal. Nat, kamu pernah dengar kan tentang rumor yang ada di ruangan ini? Terus baik, kamu juga pernah dengar kan kalau ruangan ini pernah dipakai buat eksperimen psikologis? Dan itu semua benar. Terus hubungannya sama Raka apa? Ruangan ini pernah dipakai untuk eksperimen psikologis. Tidak ada penjelasan pasti mengenai jenis eksperimen yang telah dilakukan. Intinya, eksperimen itu menghasilkan entitas dari trauma dan tekanan mental peserta sebelumnya. Raka mungkin adalah salah satu residu psikologis yang tertinggal, dan sepertinya
ruangan ini ingin menariknya kembali. Alasan Bayu dan Nadia bisa melihatnya mungkin karena mereka punya trauma atau ketakutan yang sama. Keberadaan Raka bergantung pada kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Saat kepercayaan itu runtuh, wujudnya pun perlahan terhapus dan menghilang. Sekarang, mungkin kalian gak akan bisa lihat dia lagi. Yuk, mungkin ruangan ini masih punya hasil lain yang kita nggak tahu. Teman yang selalu jadi tempat istirahat gue, sekarang pergi buat istirahat. Tanpa bisa pamit, dia ninggalin jejak yang gak bisa gue hapus. Sekarang atau nanti, gue harap kita bisa ketemu lagi. Untuk saat ini, kita anggap kisahnya selesai. His music is saying "F you" to the audience, but in a really beautiful way. It's like, "You, I love you. Now let me play you some beautiful music." So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Kira-kira dewasa nggak? Saksikan komunisnya. Komunis. Waktu KKN PDD. Waktu KKN PDD. Ini aku udah next dulu. Besok gak ada, cobain kamu biar tahu. Iya, ayolah, mana yang ngomong setan. Action.